Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aqimis sholata wa atuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para asatid, terutama yang ngundang Bapak Ustadz Wawan, yang walaupun saya sendiri kaget dari mana tahu saya gitu ya, alhamdulillah ternyata ada namanya jamaah Ibu Rita. Biasa sebulan sekali saya ngisi di tempat beliau. Ini Pak Ustadz Wawan berarti penyambung silaturahmi saya untuk karyawan dan karyawati PT. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Bapak Ustadz Wawan, bersyukur kepada Allah bisa duduk bersama-sama untuk bersama-sama kita menimba ilmu. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat. Juga Bapak manajer, karyawan, karyawati, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersama-sama sebelum kepada pelajaran kita memuji Allah dulu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini kita masih dipanjangkan umur, diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, diberikan nikmat iman dan nikmat Islam yang sangat besar nilainya, yang akan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Shalawat salam semoga tetap Allah mencurahkannya kepada junjungan alam kekasihnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Semoga senantiasa kita tergolong umatnya yang selalu menantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kajian hari ini yaitu bagaimana cara menjaga sholat 5 waktu. Sebelum jauh, saya nanya dulu nih, apa yang disebut sholat? Kan banyak tuh orang tuh kemana sholat. Harus tahu judul sholat itu apa? Sholat itu ibadah, ya benar. Sholat yang disebut sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, disertakan dengan rukun dan syaratnya. Kalau cuma tunggang tungging ada ilmunya, namanya olahraga. Kalau sholat tadi diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, disertakan dengan syarat dan rukunnya. Maka sholat kudu tahu rukunnya. Ya, itu mah pelajaran kecil sebenarnya mah. Cuman karena dibawa kerja jadi hilang. Ya, Neng cantik-cantik. Coba diingatkan lagi, berapa rukunnya sholat supaya sholatnya rapi? Karena sholat itu satu penyelamat kita.
Awwalu ma yuhasabu fil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatahu. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha wa in naqadat faqad khaba wa khasara. Tuh, salat. Ibadah salat itu ibadah yang paling pertama nanti ditanya di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya meja ijo itu bukan hanya di dunia. Besok ketemu meja ijo, semua kita bakal ditanya. Apalagi yang namanya ibadah sholat. Ibadah itu hak Allah. Ibadah sholat hak Allah. Kalau sudah bicara hak Allah, berarti kewajiban kita. Kalau melaksanakan, insya Allah keselamatan kita nanti di akhirat. Kalau meninggalkan, kecelakaan kita nanti di akhirat. Sebab bakal ditanya, semua bakal dirombong-rombongin sama Allah. Ini rombongan orang kaya-kaya, nih rombongan orang miskin, rombongan orang bengek, ampeg, darah tinggi, ada semuanya. Dan semua nanti ada tandingannya. Orang miskin kata Allah, kenapa dulu kamu meninggalkan menyembah saya? Aduh repot, nyari duit aja susah banget. Banyak para nabi miskin tidak meninggalkan menyembah aku. Orang-orang kaya kenapa? Kalian dulu meninggalkan menyembah aku, kata Allah. Apa kata orang-orang kaya? Sibuk ngurusin harta. Kata Allah tuh Sulaiman kaya banget. Kerajaannya aja Raja Balkis sampai tertipu. Bertamu ke rumah Raja Sulaiman, gamis sampai diangkat. Kenapa diangkat? Karena keramiknya itu seperti air. Tapi Sulaiman tidak sombong, tidak meninggalkan menyembah Allah. Sekian banyak hartanya. Maka kata Allah tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ayub, orang-orang sakit, ampeg, bengek, gula, darah tinggi ditanya, kenapa dulu meninggalkan sholat? Meninggalkan menyembah aku? Ya Allah, aku sakit. Ayub, sakitnya bukan lagi ampeg, bukan lagi bengek, bukan lagi darah tinggi. Apa sakitnya Ayub? Sampai semua daging dan kulitnya bersih, cuman tinggal tulang, biji mata, lidah, hati, udah tuh nggak ada daging kan. Tapi beliau kata Allah tidak meninggalkan menyembah aku. Mudah-mudahan kita serepot apapun, sesibuk apapun, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, alhamdulillah, subhanallah, PT hebat banget ya. Saya kagum, saya kaget, masya Allah. Artinya tidak meninggalkan tugas kewajiban sebagai muslim, mengaji, menuntut ilmu, mengingatkan diri. Termasuk nih Pak Ustadz Wawan, seperti ini PT ini watawasau bil haqqi watawasau bis sobri. Apa watawasau bil haqqi? Gak cuman kerja, tapi mengingatkan untuk manusia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan manusia untuk tahu dirinya siapa. Mengingatkan manusia untuk selamat dirinya. Karena kehidupan gak cuman semata di dunia, tapi kita juga semua bakal balik ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan baliknya kita ke pangkuan Allah, satu, mudah-mudahan membawa iman. Kedua, ya ini sholat kita jaga, penyelamat kita. Jadi kalau sholat kita bagus, maka bagus semua amalnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dikembalikan ke kampungnya. Neng, kampung kita awalnya di mana? Di surga. Kampung dulunya di surga. Pengen gak balik lagi ke kampung sendiri? Pengen. Maka ayo kita jaga sholat 5 waktu dengan tadi syarat dan rukunnya. Makanya nanti setiap minggu itu dipelajari tentang syarat rukun. Sholat kalau cuman cakep rukunnya, syaratnya nggak tahu, batal juga. Ya, contoh nutup aurat. Kayak perempuan kan ada batasan perempuan. Seluruh anggotanya ini aurat. Ilal wajhi wa kafaini, gak boleh ditutup. Ya makanya kalau kita pakai mukena jangan sampai ke sini banget, gak boleh. Harus jidatnya maksupatan, harus terbuka. Ketika kita sujud, jidat itu nempel di tempat sujud. Itu insya Allah menjadi sholat yang baik. Ya harus ngadep kiblat, harus nutup aurat. Ya harus apa lagi? Masuk waktu,
Sholat 1 menit aja udah usoli, masih kurang 1 menit udah usoli, nggak sah karena belum masuk kepada waktu. Itu namanya syarat-syarat sholat. Suci dari najis, pakaian di badan, di tempatnya. Nah, itu untuk menjaga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ngerjain apa aja, amal apa aja tanpa disertakan dengan ilmu nggak diterima. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malukum mardudatun la tuqbalu. Siapa saja mengerjakan baik ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah haji, ibadah umroh bi ghairi ilmin, gak ada ilmunya, mardudatun la tuqbalu. Mardud artinya ditolak, la tuqbalu tidak diterima. 80 tahun selama di dunia sholat terus, tapi sholatnya salah, itu nggak diterima. Makanya jalan keluarnya apa supaya diterima? Ngaji. Kalau ngaji itu, kalau belajar itu, insya Allah kesalahan ibadah kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemurahan Allah kepada hambanya. Makanya diwajibkan kita menuntut ilmu agar bisa menjaga bagaimana tata cara sholat yang baik. Kan sholat itu mulainya bukan dari usoli. Dari mana kita mulai sholat? Mulai dari kamar mandi. Itu udah mulai sholat. Pertama istinja dijaga. Banyak orang gak paham istinja. Ya maaf, bahkan kalau umpamanya wastafelnya bukan duduk ya di situ, habis kencing langsung cebok nggak disiram, itu maaf, bukannya kita sholatnya jadi sah, malah menceret kemana-kemana najisnya. Nih khawatir paling khawatir kepada perempuan ya. Jadi kalau mau cebok siram dulu kencingnya biar jalan ya. Dikhawatirkan kena gayung segala macam. Ini yang mencelakakan sholat kita. Maka ada ancaman, fawailul musallin, neraka wel itu buat yang sholat. Kok aneh yang sholat masih masuk neraka wel? Maka Allah katakan, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itu sahun, baik sahun dalam waktu maupun sahun dalam ilmu. Cukup ngajinya sebentar, lalu ibadah, padahal belum ada bagaimana tata cara ibadah yang baik. Nah, jadi ada ancaman. Terus kalau begitu mah nggak usah sholat dong. Oh, yang nggak sholat lebih parah. Nanti besok rombongan yang nggak sholat itu ada dalam neraka sakor. Kelihatan oleh malaikat golongan orang-orang muslim. Kok aneh muslim ada di neraka sakor? Lalu ditanya oleh malaikat, masalakakum fis sakor? Kenapa kan kalian orang muslim? Kenapa ada di dalam neraka sakor? Kata malaikat. Qalu, mereka semua berkata, lam nakum minal musholin. Kami ini golongan orang-orang yang ninggalin sholat. Naudzubillah min dzalik. Ya, neraka sama orang yang nggak ngerti neraka pakai main-main. Padahal disebut nar itu kan api. Kira-kira api itu panas nggak? Aduh, boros semuanya ya. Kan biasa nih ibu-ibu masuk ke masak, nyemplungin kerupuk kena minyak, nyempret, sakitnya masya Allah. Bagaimana dengan neraka Allah? Makanya kita semua di dalam lepas dari sholat, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lepaskan kami, lindungi kami, pelihara kami daripada panasnya api neraka. Ya, jadi tata cara menjaga sholat mulai dari kamar mandi, istinja yang rapi dengan air suci, menyucikan. Kemudian setelah itu kita berdiri di atas sajadah, perhatikan tutup aurat kita. Paling gampang mah bapak-bapak sholat enak. Paling repot siapa? Perempuan ya. Tapi insya Allah pahalanya besar. Karena Allah menciptakan kita bukan ngajak capek, bukan ngajak susah, bukan ngajak sulit,
Tapi Allah menyuruh kita seperti ini. Ngajak Allah kita ini selamat. Ngajak Allah kita nanti duduk di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perbuatan soleh kita, insya Allah Allah merahmati. Maka rahmat Allah lah yang akan menempatkan kita di surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuh. Kemudian sholat yang bagus juga gak cuman diterima dijadikan amal soleh, ditempatkan di sisinya tempat yang baik. Sholat 5 waktu juga pertama di dunianya oleh kasih umurnya umur yang barokah. Seperti apa umur barokah? Umur barokah itu pendek umurnya tapi banyak kebaikannya. Contoh Nabi kita Muhammad cuma 63 tahun. Sukses membawa Islam. Dari Jazirah Arabia ke mancanegara, ke Indonesia, ke seluruh dunia. Kesuksesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lantaran hidupnya tidak jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah tuh punya umur. Nah, kemudian berkah rezekinya, gajinya enggak gede, cuman sedikit saja, tapi punya anak 5, insya Allah anaknya 5-5-nya kuliah semua. Sebab dia itu punya rezekinya barokah, kecil tapi mencukupi, meliputi kepada semua urusannya. Itulah rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang rezekinya berlimpah ruah, maaf anaknya aja nggak bisa sholat, anaknya nggak bisa ngaji. Lalu kalau besok kita mati siapa yang bacain Quran? Ya, main sekarang alhamdulillah doakan Pak, Bu, saya punya menantu, punya yayasan rumah cinta Quran di Tower Tanah Merah. Awalnya di rumah, alhamdulillah oleh Bapak Wali Kota dikasih tempat di Tower di Blok F, di Tower F. Doakan juga ada rencana dari rumah cinta Quran TK-nya ingin mempunyai SDIT. Insya Allah sudah disetujui oleh Pak Camat, Pak Wali Kota, pengelola Tower. Akan launching nanti di tanggal 3 Desember yang akan dihadiri oleh Mamah Dedeh dan Gambus An-Nabawi. Doakan mudah-mudahan kami berjuang di dalam Islam ini dapat keberkahan, menjadi umur berkah. Sedikit umur yang dibawa tapi banyak kemanfaatannya, itu namanya umur barokah. Bisa bawa manusia ke jalan Allah, bisa menyelamatkan manusia ke jalan Allah. Gak cuma anaknya, insya Allah keluarganya. Ku angkusakum wahlikum naro. Tidak manfaat ngajak orang lain. Ketika keluarga kita pun tidak melaksanakan sholat 5 waktu, ini paling utama. Jadi dapat keberkahan. Di samping dapat keberkahan, ketika nanti di akhir kehidupannya akan diberikan husnul khotimah. Kemudian diterangkan di alam kuburnya, dimudahkan ketika sakaratul mautnya, diselamatkan di atas sirat, di atas jembatan Shiratal Mustaqim yang konon kabarnya jembatan itu cuman segede rambut dibelah 7. Berapa panjangnya itu jembatan? 500 tahun rata, 500 tahun naik, 500 tahun turun baru sampai surga. Sementara jembatannya kecil. Insya Allah orang yang sholat apalagi menjaganya di awal waktu seperti tadi, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sudah bisa menjaganya, qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4, itu mah seperti kilat nantinya, led sampai langsung. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, sholat dijaga dengan rukun-rukunnya, ya harus tahu. Kalau nggak tahu rukunnya, nanti kalau nggak baca doa iftitah keder. Tadi baca iftitah enggak ya, akhirnya dibatalin lagi. Kalaupun nggak dibatalin jadi batal. Apa yang jadi batal? Karena ragu. Padahal doa iftitah itu sunnah. Sunnah pun hayat bukan abad.
Gak harus pakai sujud sahwi, tertinggal nggak akan batal. Ya, kalau kita tahu yang rukunnya, sholat itu sebetulnya mudah, sangat mudah. Karena anak takut buru-buru nangis gampang. Ya, usolli lafadz niat, kemudian niat di hati. Kalau niat mah enggak di mulut, niat itu di mana? Di hati. Disebut niat itu kalau fikihnya menyebutkan niat itu talaffudu bil lisan wa makanuhu fil qalbi, itu niat. Talaffud melafadzkan niat, usolli fardhu duhri itu di lisan. Wa makanuhu fil qalbi, adapun tempat niat di dalam hati yang berbareng ketika takbiratul ihram. Tuh. Jadi kerjaannya itu hati cuma satu, niat. Kalau mulut ada beberapa kerjaannya. Ada 5 kalau nggak salah. 1 ngucap takbiratul ihram, itu disebut rukun kauli. Makanya nggak boleh sholat diem aja, tahu-tahu ruku, tahu-tahu iktidal, kok nggak pernah ngucap mulutnya. Di mana baca? Di hati, batal. Karena bukan kerjaan hati. Disebutnya aja rukun kauli, rukun yang wajib diucapkan, gak boleh dibaca di hati. Hati tugasnya satu, adalah niat. Takbir baca Allahu Akbar, Fatihah dibaca, tahiyat dibaca, sholawat dibaca, salam dibaca, udah tuh rukunnya segitu. Kok banyak? Makanya ada dalam sholat, ada rukun kauli, ada sunnah kauliyah. Ya, supaya rapih nih sholat kita, dikit-dikit diseret di ustadziyah, supaya agak rapih, supaya paham. Sebab banyak, maaf nih, saya sering ikut sholat di masjid mana, di mana, kalau ada kajian di mana seperti itu. Tuh ada orang wudu aja pakai jilbab. Maaf, nih wudunya pakai jilbab. Udah, baru dibasahin yang kiri kanannya dimasuk-masukin begini. Itu batal, Neng. Sebab air di sini sudah mustakmal. Sudah dipakai oleh pipi ini, ditarik ke sini, ini berarti nggak kecuci. Nah, kemudian ada yang bilang, kan katanya takut auratnya kelihatan. Urusan aurat kelihatan kalau sholat kita benar, sholat kita rapi dari mulai istinja sampai wudhu sampai sholat, insya Allah diampunkan dosa kita oleh Allah Ta'ala. Sebab yang disebut sholat itu, Nabi mencontohkan seperti apa ya Rasul sholat itu. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat, seperti seseorang depan rumahnya ada kali, lalu mandi sehari semalam 5 kali, tinggal dakinya pada orang itu, kata Rasul kepada sahabat. Tidak ya Rasul, kata Rasul, itulah sholat 5 waktu yang akan mengampunkan segala dosa-dosanya manusia, amin. Ini tadi ada dosa, namanya orang kerja deh yang diomong ya, salah ngomong, salah ucap, salah kata atau marah. Sholat asar mudah-mudahan diampunkan. Habis asar ada lagi, habis maghrib sholat diampunkan lagi, amin ya rabbal. Itu manfaatnya sholat, pengampunan dosa. Mudah-mudahan mati jangan berdosa. Repot orang mati bawa dosa. Ya, karena 5-6 pertanyaan akan kita hadapin. Ada orang nggak percaya, emang dikubur bakal ditanya. Ya lihat aja, Allah mentugaskan 10 malaikat. Yang ditugasin di kuburan siapa? Munkarun wa nakirun, yang bakal bertanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Sementara mulut ini entar dikunci, nggak bisa jawab. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini mantar digembok sama Allah, jepret digembok, lu mah jangan ngomong, tukang bersilat lidah. Tukallimuna aydihim, tangan suruh ngomong. Wa tasadu arjuluhum, kaki suruh bersaksi. Apa yang dibicarakan tangan, apa yang disaksikan oleh kaki, perbuatan kita ketika di dunia. Sekarang mah tangan suruh apa aja mau, kaki suruh kemana aja mau. Tapi besok awas kata tangan sama kaki, gue yang bakal ngomong, kata kaki gue yang bakal bicara. Masya Allah, Quran tidak cukup kita baca. Bagaimana cara mengamalkan Quran? 1 ayat aja yang tadi kita amalkan menjadi orang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gak usah ada hebat di sisi orang mah, enakan hebat di sisi
Kalau udah hebat di sisi Allah, maka manusia oleh Allah akan dicintakan semua kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya itulah orang yang sholat banyak kemanfaatannya di dunia nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita jaga dari mulai istinja sampai wudhu, sampai kita nutup aurat, sampai usolli. Usolli itu baru lafad ya. Umpamanya begini, si Neng usolli fardhu dhuhri arba rakaati mustaqbilal kiblati, ada anillahi ta'ala. Temennya nanya, HP gua mana? No, sono no, di deket tas elu. Batal gak? Batal gak? Ya enggak, orang belum niat. Baru melapadkan. Kalau udah takbir Allahu Akbar kan udah niat. Ya, kalau ada yang tanya diam, gak usah ngomong. Sekalipun begini, mana HP gua? Gak boleh juga. Kalaupun cuman isyarat. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kajian hari ini, karena waktu juga yang memisahkan kita, akan bermanfaat bagaimana cara menjaga sholat 5 waktu. Apa lanjutannya Pak Ustadz? Terima kasih Ustazah atas semua ilmu yang telah diberikan. Silakan sebutkan nama, alamatnya, nomor handphone. Oh iya, maaf. Ini aja di. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri. Ustazah, selama ini saya wudhunya seperti yang diterangkan sama Ustazah, pakai hijab, tapi saya nggak tahu ilmunya. Itu saya dosa atau bagaimana Ustazah? Sering sekali saya wudhu pakai hijab, nggak dibuka hijabnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya. Kalau wudhu pakai jilbab ya, tadi sudah disampaikan. Nah, kalau wudhu seperti itu apakah dosa? Ya. Kalau wudhu seperti tadi, larinya kan kepada tidak sahnya sholat. Berarti masuk kepada dosa. Karena meninggalkan apa yang sudah menjadi kewajiban wudhu. Begitu. Kan wudhu itu kalau di fikihnya, wudhu itu atasnya tumbuh rambut, sampingnya pentol kuping, terus sampai dagu. Maka wudhu itu dianjurkannya agak dengak dikit, supaya begitu air dikeseniin tumpah rata. Nah ketika kita wudhu dengan seperti ini, otomatis yang kena hanya sebatas pipi depan dan hidung ya, segitu. Jidat pun enggak kena. Nah kemudian tadi dibasahkan dari sini, itu termasuk air yang mustakmal. Apa sih air mustakmal? Air yang sudah terpakai. Maka tidak mengesahkan lagi untuk wudhu. Karena untuk wudhu itu air suci menyucikan. Namun Allah itu maha pengampun. Ketika kedepannya sholat kita, wudhu kita diperbaiki, semoga kebodohan kita yang lalu-lalu Allah mengampunkannya. Amin. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ini istinja ya, bersuci. Karena sebelum kita sholat kan beristinja. Kadang kita mau pup atau mau buang air kecil, mau air besar. Dan itu kan ada cara-caranya yang baik ya, seperti kayak mungkin ngedehem ya, ngedehem terus ada jari kita yang masuk ke sela-sela itu apa benar gitu kan. Dan katanya dengan istinja kalau kita salah bersuci juga sholat kita gak diterima gitu. Mungkin bisa Ustazah lebih detail cara beristinja yang baik-baik buat laki-laki maupun perempuan itu saja. Ustazah, terima kasih. Skenario. Istinja kan hukumnya wajib. Ya, punya rukunnya.
Ya. Satu, harus hilang rasa, hilang bau, ya. Kemudian harus dengan air suci menyucikan. Gak boleh dengan sembarang air. Umpama punya air seember, udah dikobok, pakai main sama anaknya, kemudian dipakai istinja, maka istinjanya bersih secara kasat mata. Tapi untuk kacamata hukum itu belum suci, karena yang tidak menunjang airnya itu mustakmal. Ya, itu. Jadi harus dengan air suci menyucikan. Kalau Ya. dibilas kan setelah pakai air tadi bekas itu terus Iya. dibilas lagi dengan air yang dari keran. Boleh. Yang penting untuk ngotorin umpamanya dari air di ember tadi. Nah, kemudian kita ambil lagi yang air suci menyucikan. Ya, insya Allah. Sebab apa ya tadi? Sholat itu enggak langsung dari usoli, diawali dari istinja tadi. Maka harus dijaga banget. Bagaimana caranya? Andaikan punya airnya dikit, ya kudu rajin nutupin. Ya, kudu rajin nutupin. Ya, Umi juga enggak ujuruk-ujuruk kayak begini. Zaman dulu ngontraknya kecil, airnya cuman bisa pakai tampayan sama ember, tapi rajin tutupin tampayannya ketika kita mau istinja, nyendok nih ke ember, ntar tutupin lagi supaya air itu tetap dalam kondisi suci menyucikan. Ya, apalagi airnya cuman setampayan, gak ditutup, kejatuhan tai cak-cak, maka itu bukan lagi mustakmal, menjadi mutanajis, lebih berat lagi hukumnya. Ya, jadi ini bagaimana dari bisa dan enggaknya kita seperti itu. Tadi dikotorin dulu dengan air mustakmal, tapi langsung dibersihkan. Dan untuk ibu-ibu baik bapak-bapak dalam istinja juga nih, kayak bapak-bapak maaf ya, kadang nih masjid itu ada menyiapkan tempat kencingnya berdiri, ada nggak? Ya iya, kalau berdiri begitu, kalau maaf umpamanya si kencing itu bisa apa ya, mencret ke sini, ke kiri, ke kanan, kemudian yang dicebokinnya cuman alatnya doang, bagaimana kiri kanannya yang kena najis? Dan harus ada istimrok juga. Jangan habis kencing langsung cebok, langsung kita wudu, jangan. Ada istimrok gitu, ngeden dikit, sebab dia udah jatuh dari tempatnya sini, udah jatuh ke sini. Jadi tetap harus gitu. Kalau keluar lagi, apalagi perempuan. Coba ada ibu berdiri, habis berdiri jongkok lagi pasti ada, sebab dia udah jatuh dari wadah. Itu hukum fikihnya seperti itu. Ya, tadi bukan Allah mau memberatkan kita, tapi Allah pengen kita selamat gitu aja. Pengen kita bahagia nantinya, insya Allah. Cukup ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pertanyaannya agak sedikit melebar, tapi masih mirip gitu Ustaz. Bertanya tentang sholat jamaah. Kalau yang saya pernah tahu bahwa sholat jamaah laki-laki dianjurkan atau diharuskan ke masjid gitu. Bagaimana dengan ibu-ibu atau perempuan? Apakah dia sholat berjamaah di masjid atau di rumah gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat berjamaah bagi perempuan ya. Ya. Perempuan itu wajib sholatnya di rumah. Di rumah pun begini. Ini rumah gede. Dibandingkan sholat di latar rumah sama di dalam rumah, masih bagus di dalam rumah. Sholat di kamar rumah itu sama di tengah rumah lebih bagus di kamar gitu. Artinya menjaga, kan perempuan mah segala tunggang-tunggingnya, segala apa menjadi aurat, suaranya juga menjadi aurat ya. Adapun rumahnya ya kecil, ya banyak anak kecil, musola deket atau masjid deket, untuk menjaga dari segala keburukan lebih baik di mana? Di masjid. Kenapa? Karena lebih nyaman. Ini mah lagi cerita yang kontrakan kecil, ya kan? Kan segitu doang. TV di situ, makan
di situ, tidur di situ, main anak-anak di situ. Tapi ibu rumahnya lebih dekat ke musola, nyamanan di musola silahkan. Yang penting bisa ngejaga dari fitnah. Kenapa sih perempuan gak boleh ke masjid? Banyak fitnahnya perempuan, apalagi pakai bibir merah, pakai alis, pakai segala macem. Nah, ada jamparing setan, trek begitu. Waduh, itu bibirnya. Nah ini, bahkan yang lebih supi lagi bisa membatalkan wudhunya. Karena si lelaki sir kepada perempuan tadi itu dijaganya begitu. Kan disebutnya juga perempuan mah penggoda. Siapa yang gak pernah tergoda oleh perempuan? Emang udah dari sononya fitrah perempuan. Makanya banyak dijaga oleh Nabi, banyak dijaga oleh Allah perempuan mah. Maka kata Allah juga perempuan mah suruh padakir, suruh banyak dikir, dosanya kebanyakan. Itu perempuan. Dengerin tuh. Ya ini kan, ya tapi kan nggak mungkin juga kita jadi dosa kalau nggak ada penggoda juga. Ya kan? Iya bu, nggak mungkin ibu-ibu neng-neng pakai alis, pakai bibir merah kalau nggak ada juga yang dilihat. Berarti kan sama-sama begitu. Maka itulah yang dijaga. Ya asal bisa ngejaga mah nggak masalah. Tapi kata Rasul cakepnya sholat perempuan itu di mana? Di rumah. Apalagi maaf nih, ada juga suka ibadah salah kaprah ya. Kemana? Ramadan nih, biasanya nih ada ibu-ibu muda Ramadan kemana? Iktikaf. Iktikaf memang bagus, tapi sadar siapa kita? Kita ini ibu dari anak, istri dari suami. Perempuan mah gampang neng surganya. Cuman 3 langkah perempuan mah. Selangkah kepada Allah. Cintai Allah, jalankan apa yang Allah inginkan. Cintai Rasulullah. Taatin suami. Emang taat sama suami seperti apa sih? Ya, idza nadorka sarotka. Kalau dipandang sama suami kudu nyenengin. Walaupun suaminya nggak bisa cari duit. Mampu nggak senyum di bawah suami yang nggak ngasih duit? Mampu. Makanya maaf, kadang orang menilai ibadah itu rasanya udah hebat, padahal kayak gitu aja masih kita jauh pada Allah Ta'ala ya. Jadi dana dor kasarotka wa ida amartah atau atka, kalau suami nyuruh ya turutin. Ya kemana mah mau ke anu udah malam atau jangan. Kalau kata jangan ya udah, ya jangan sampai kemana mau ke anu udah malam mah mau ngapain. Udah sih duduk aja tidur aja mau ngapain. Saya ngelarang-larang kayak ngasih duit aja. Masya Allah, boro-boro si surga nyium bau surga aja tidak akan ya. Mudah-mudahan aja kita semakin kajiannya banyak makin bener hidup, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu muda maaf lagi masih banyak cobaan ujian segala macam ya di luar sana. Makanya minta sama Allah, ya Allah berikan kami iman yang kuat. Dengan iman yang kuat, apapun yang menjadi cobaan kita insya Allah selamat. Tapi kalau imannya rendah, boro-boro ya dengan mobil mewah, baru duit 20.000 aja udah lumer aja tuh, makan itu, lumer tuh iman. Hati-hati ya. Jadi seperti itu Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau bapak-bapak mah kudu berjamaah ke masjid ya. Sekali lagi, kalau tutur kata sifat perilaku umi yang bahasanya terlalu dapur banget gitu ya, mohon dibukakan pintu maaf karena bukan orang yang sangat pintar, hanya orang bodoh saja, cuman memenuhi undangan. Ida da'aka Pak Ajibu, apabila diundang datanglah. Mudah-mudahan dengan datangnya umi ke sini senantiasa
mendapatkan kita semuanya limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna jannata mal iman. Allahumma tsabbitna mal iman wa akhrijna minad dunya mal iman wa khadim lana minal jinni mal iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Allahumma hada jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillah Rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas undangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.